Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Septiani Nur dengan NIM 22151046 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah toksikologi dan peranan toksikologi lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi lingkungan. Baiklah, yang pertama ada definisi toksikologi. Dalam buku Toksikologi Lingkungan yang ditulis oleh Dr. Renat Tanti T. Irianti MSc, apoteker dan kawan-kawan, toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat, pengaruh, dan cara mendeteksi agen toksik. Toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni toksikon yang berarti racun dan logos yang berarti ilmu. Menurut Ruhaut tahun 1974 dalam buku Toksikologi Lingkungan yang ditulis oleh Dr. Renat Tanti T. Irianti MSc, apoteker dan kawan-kawan, toksikologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai substansi racun atau toksik yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan pada fungsi-fungsi suatu organisme sehingga bisa memberi dampak serius dan berbahaya bagi organisme target seperti kematian. Menurut Loomis tahun 1978 dalam buku Toksikologi Lingkungan yang ditulis oleh Evgeny Loring dan kawan-kawan, toksikologi dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan kegunaannya, antara lain toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Toksikologi lingkungan berfokus pada studi tentang racun di lingkungan, yang dimana juga termasuk polusi, efek buruk dari penumpukan residu kimia di lingkungan, dan kesehatan lingkungan kerja. Kemudian toksikologi ekonomi menggambarkan kegunaan dan nilai ekonomi zat beracun. Sedangkan toksikologi forensik berfokus pada penerapan toksikologi untuk kepentingan peradilan. Selanjutnya sejarah toksikologi. Menurut Ariens tahun 1985, dalam bahan ajar kesehatan lingkungan, toksikologi lingkungan yang ditulis oleh Yulianto BE-SPD MKes dan Nurul Amaloyah SKM MSc, kata racun atau toksik berasal dari bahasa Yunani yaitu toks yang berarti panah, mengacu pada penggunaan racun pada anak panah dalam peperangan. Dalam Papyrus Ebers tahun 1552 sebelum Masehi, orang Mesir kuno mencatat berbagai pengobatan dan obat, termasuk ramuan untuk membuat racun seperti antimon, tembaga, timbal, hyoscyamus, opium, terpentin, dan verdigris. Di India, pada tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi, Caraka Samhita menyebutkan bahwa beberapa logam seperti tembaga dan timbal bersifat racun, sedangkan Susrata Samhita mencatat racun dari makanan, tanaman, hewan, dan penangkal racun dari gigitan ular. Menurut Link tahun 2000, dalam bahan ajar kesehatan lingkungan toksikologi lingkungan yang ditulis oleh Yulianto BSPD MKes dan Nurul Amaloyah SKM MSc, Hippocrates tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi dikenal sebagai bapak kedokteran dan toksikolog. Beliau menulis tentang racun bisa ular dan pengetahuan orang Mesir kuno dalam menangkal racun dengan menghambat penyerapan racun dari saluran pencernaan. Selain Hippocrates, nama besar pada zaman Mesir dan Romawi kuno yang berpengaruh pada bidang toksikologi adalah Pendasios Dioscorides tahun 50 Masehi yang dikenal sebagai bapak materia medica dan juga sebagai dokter tentara. Dalam karyanya, Dioscorides mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Menurut Lu, tahun 1995, dalam bahan ajar kesehatan lingkungan toksikologi lingkungan yang ditulis oleh Yulianto BE-SPD MKes dan Nurul Amaloyah SKM MSc, di mana sejak awal peradaban, manusia telah mengenal efek berbahaya dari zat racun atau tokson dan memanfaatkannya untuk tujuan seperti membunuh atau bunuh diri. Untuk mencegah keracunan, manusia berupaya menemukan dan mengembangkan upaya pencegahan atau menawarkan racun sejalan dengan perkembangan toksikologi. Evaluasi yang lebih kritis terhadap upaya ini dimulai oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204 dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Racun dan Antidotumnya. Menurut Link, LJ, tahun 2000,
dalam bahan ajar kesehatan lingkungan toksikologi lingkungan yang ditulis oleh Yulianto BESPD MKes dan Nurul Amaloyah SKM MSc. Hal penting bagi kemajuan toksikologi terjadi pada abad ke-16 dan sesudahnya. Seorang toksikologi besar yaitu Paracelsus tahun 1493 sampai 1541, orang yang pertama kali mengemukakan konsep dasar toksikologi dengan pernyataan bahwa semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang tidak beracun, hanya dosis yang membuatnya menjadi tidak beracun. Pernyataan ini menjadi dasar bagi konsep hubungan dosis reseptor dan indeks terapi yang berkembang di kemudian hari. Dalam bahan ajar kesehatan lingkungan toksikologi lingkungan yang ditulis oleh Yulianto BESPD MKes dan Nurul Amaloyah SKM MSc, Matthew Joseph Bonaventura Orfila yang lahir di Menorca di tahun 1787 sampai 1853, beliau dianggap sebagai bapak toksikologi modern karena minatnya terpusat pada efek tokson. Ia belajar kimia, matematika, dan kemudian kedokteran di Paris. Sekitar tahun 1814 sampai 1815, Orfila mengembangkan hubungan sistematis antara informasi kimia dan biologi tentang racun, serta menekankan pentingnya analisis kimia untuk membuktikan gejala yang terkait dengan bahan kimia dalam tubuh. Sebagai ilmuwan mediko-legal di Sorbonne, Paris, ia memainkan peran kunci dalam Lafarge Affair, pembunuhan arsenik, untuk membuktikan bahwa penyebab kematian adalah keracunan arsen menggunakan teknik analisis arsen. Selanjutnya, kasus akibat perkembangan toksikologi. Dalam buku Toksikologi Lingkungan yang ditulis oleh Evgeny Lawrence dan kawan-kawan, terdapat beberapa kasus akibat perkembangan toksikologi. Yang pertama, pencemaran ginger jack dengan Rio-Cresil di Detroit, Michigan pada tahun 1930-an. Kasus tersebut disebabkan oleh pencemaran lingkungan dari proses produksi yang menyebabkan neurotoksisitas dan keracunan pada 16.000 penduduk. Kemudian, yang kedua, di London pada tahun 1952, jumlah kematian akibat penyakit jantung dan paru-paru meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh populasi udara dari sulfur dioksida dan padatan tersuspensi yang bersumber dari air limbah industri Inggris pada saat itu. Kemudian yang ketiga, penyakit Minamata yang mewabah di Jepang pada tahun 1950-an. Penyakit Minamata disebabkan oleh limbah industri yang mengandung metil merkuri yang dibuang ke teluk Minamata dan menyebabkan ikan-ikan di teluk tersebut terkontaminasi oleh metil merkuri. Ikan yang terkontaminasi kemudian dikonsumsi oleh penduduk yang menyebabkan metil merkuri menumpuk di tubuh mereka. Metil merkuri merupakan senyawa toksik yang menyebabkan kerusakan saraf yang parah, salah satunya adalah kebutaan. Kemudian yang keempat, pada akhir tahun 1950-an sampai dengan awal tahun 1960-an, ada kasus keracunan yang dikenal sebagai kasus thalidomid di Eropa Barat. Thalidomid adalah senyawa pertama yang disintesis untuk mengendalikan mual dan muntah, karena efektivitasnya pada saat itu sering diresepkan untuk wanita hamil untuk mengontrol mual dan muntah, yang biasa terjadi pada awal kehamilan. Belakangan diketahui bahwa salah satu resmat thalidomid efektif menghambat pertumbuhan organ janin dalam kandungan. Yang terakhir ada kasus teluk buyat yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004. Kasus teluk buyat diakibatkan oleh PT Newmont Minahasa yang melakukan pembuangan tailingnya di perairan Teluk Buyat, diduga telah mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan perairan teluk tersebut yang menunjukkan indikasi peningkatan konsentrasi arsen dan merkuri. Kemudian peningkatan kadar merkuri dan arsen di Teluk Buyat yang menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Yang terakhir, peranan toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah ilmu multidisiplin yang menyelidiki dampak buruk bahan kimia alami dan buatan manusia terhadap sistem biologis. Ilmu ini menyelidiki interaksi rumit antara zat beracun dan lingkungan, termasuk udara, air, tanah, dan organisme hidup.
Peran toksikologi lingkungan dalam kesehatan masyarakat berkisar pada identifikasi dan karakterisasi bahaya kesehatan lingkungan. Toksikologi lingkungan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan mempromosikan pendidikan tentang isu-isu kesehatan lingkungan. Hal tersebut diharapkan dapat menyebabkan perubahan perilaku dan preferensi konsumen, mengurangi permintaan terhadap produk yang mengandung zat berbahaya, dan mendorong penerapan praktik yang lebih berkelanjutan. Peranan toksikologi lingkungan yang lain, yang pertama, mengidentifikasi dan mengatur bahan kimia berbahaya. Yang kedua, dapat menilai risiko kesehatan manusia dan ekologi. Yang ketiga, dapat mengembangkan praktik industri dan pertanian yang lebih aman. Yang keempat, dapat memastikan udara, air, dan tanah bersih melalui pengendalian dan perbaikan polusi. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan masyarakat dengan meminimalkan paparan terhadap zat berbahaya. Sekian pembahasan saya mengenai sejarah toksikologi dan peranan toksikologi lingkungan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.